Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya dengan Irfan Siswanto Lubis di dalam Things Made YouTube channel. Oke, teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan lagi ANAVA 2 jalur kita ya. Dan kali ini saya akan ajarkan bagaimana kita melakukan uji 2K atau uji lanjutan. Jadi sebenarnya uji lanjutan atau uji 2K itu kita gunakan buat apa sih? Buat kita menjawab soal-soal seperti soal nomor 4 dan soal nomor 5. Jadi kalau seandainya soalnya seperti ini untuk soal nomor 4 dan soal nomor 5 ya. Manakah Manakah pemahaman konsep matematika siswa yang jauh lebih baik antara model pembelajaran Jigsaw dan NHT pada siswa yang memiliki kemandirian belajar yang tinggi? Atau simpelnya begini ya teman-teman. Jadi kalau uh, model pembelajaran Jigsaw itu kan berarti A1. Dengan kemandirian belajar yang tinggi itu kan berarti B1. Nah, ini maksudnya untuk yang soal nomor 4 sama soal nomor 5. Sebenarnya itu mana sih yang jauh lebih baik? Apakah A1B1 atau A2B1? Nah, itu yang sebenarnya yang mau dijawab tuh soal nomor 4. Sebenarnya mana yang lebih baik? A1B1 atau A2B1? Atau gampangnya apa? Sebenarnya untuk siswa yang memiliki kemandirian belajar yang tinggi, sebenarnya itu jauh lebih baik dia nilainya ketika diajarkan dengan metode Jigsaw, model pembelajaran Jigsaw atau NHT sih. Nah, itu maksudnya yang soal nomor 4. Kalau soal nomor 5, itu sama. Berarti, untuk yang soal nomor 5 itu adalah kita harus membandingkan mana sih yang jauh lebih baik, apakah A1B2 atau A2B2. Maksudnya apa? Buat siswa yang memiliki kemandirian belajar yang rendah, kira-kira model pembelajaran mana yang jauh lebih baik? Apakah diajari dengan model Jigsaw kah atau NHT? Itu maksudnya soal nomor 5. Nah, jadi kalau untuk soal yang seperti ini 4 dan nomor 5 ini kita sudah berbicara tentang simple effect. Simple effect daripada ANAVA 2 jalur. Makanya kita biasanya itu mengujinya dengan uji lanjutan. Itu biasanya yang terkenal banget itu adalah uji 2K atau uji C, uh, C, uh, C5 gitu loh. Nah, bedanya uji 2K sama uji Shiva itu adalah kalau uji 2K itu untuk data yang sama. Kalau untuk Shiva itu bisa untuk data yang berbeda. Nah, kenapa di dalam uh, tutorial ini saya terus melakukannya dengan uji 2K? Karena memang nilai A1, A1B1, A1B2 sampai A2B2 itu jumlah total siswa yang kita dapatkan nilainya atau sampelnya itu sama begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan uji lanjutannya atau uji 2K-nya seperti ini ya. Kita kembali ke dalam variable view. Nah, di sini kita harus tambahkan satu lagi name, namanya adalah interaksi. Nah, di dalam interaksi ini kita harus tambahin value. Kita tambahin value-nya adalah oke. Ketika saya beri label 1. Label 1 itu maksudnya adalah A1B1. Oke, lalu saya pilih add, kemudian 2. 2 itu berarti artinya adalah A1B2. Lalu saya add, lalu saya beri label 3. Itu adalah untuk A2B1. Oke, lalu untuk label 4 itu adalah A2B2. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan A1B1, A1B2, A2B1, dan A2B2. Lalu terakhir saya klik OK. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan uji ininya? Uji 2K-nya, maka kita ke data view. Yang di sini kita harus isi, teman-teman. Di sini kita harus isi. Berarti, kalau tadi A1B1 itu kan berarti, itu kan kita harus isi dengan angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Nah, ini kan berarti masing-masing dia punya 17 data. Maka di sini gampangnya adalah dari angka data pertama sampai data ke-17, itu saya beri angka 1. Gitu ya. Artinya adalah untuk interaksi A1B1. Maka saya ketik 1, kemudian saya copy, lalu saya shift sampai ke data ke-17. Lalu saya pastekan. Lalu saya beri angka 2. Itu berarti dari nomor data ke-18 sampai ke-34. Gitu ya. Lalu saya paste. Kemudian saya beri angka 3. Berarti data ke-35 sampai ke 51. Sini ya, 51. Saya copy. Kemudian dari data ke-52 sampai terakhir 68.
Terus saya data ke nomor 4, begitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah tepat ya teman-teman, harus dicek lagi. 17. Kemudian ini adalah 34, sudah betul. Kemudian ini sudah betul 51. Kemudian ini sudah betul 68. Sudah tepat ya. Kalau sudah seperti ini, maka teman-teman pilih yang Analyze, lalu pilih General Linear Model, lalu pilih Unit Variat. Begitu ya. Ini reset semua dulu. Reset semua. Nah, untuk menguji uji lanjutannya, maka teman-teman masukkan pemahaman konsep ini sebagai dependent variable. Lalu kalau untuk fix vektornya, itu masukkan yang interaksi, teman-teman. Masukkan ini interaksi. Lalu, untuk yang IM means-nya ini, overall-nya, sama interaksinya masukkan, teman-teman. Oke, lalu untuk yang option-nya, oke, ini klik descriptive statistic. Ini kalau teman-teman juga butuh, gitu ya. Kemudian, lalu disinilah kita klik, yaitu adalah post hoc. Oke, nah post hoc-nya, baru masukkan vektor ini ke dalam post hoc test for. Ini masukkan teman-teman yang interaksi ini. Masukkan, lalu di sini pilih 2K. Lalu continue, kemudian OK. Nah, maka akan dapat tabel ini, yang multiple comparison. Nah, inilah yang kita butuhkan, teman-teman. Nah, inilah yang kalian copy ke dalam Word-nya. Nah, di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita harus bisa membaca data tabel ini. Nah, seperti yang tadi, kan kita ingin menguji manakah yang jauh lebih baik hasil pemahaman konsep siswanya pada siswa dengan kemandirian belajar yang tinggi. Itu lebih bagus dia diajari Jigsaw atau NHT, atau antara B1, A1 B1 dengan A2 B1 bagusan yang mana? Maka teman-teman perhatikan di sini yang A1 B1 sama A2 B1. Begitu kan ya? Ini teman-teman perhatikan. Ya, di sini ini saya bold begitu ya. Ini saya fokus di sini dulu nih. Nah, jadi sesungguhnya teman-teman, kalau kita ingin melihat mana yang jauh lebih baik, apakah A1 B1 atau A2 B1, itu sebenarnya ada dua cara teman-teman melihatnya. Yaitu adalah cara yang pertama adalah kalau kita melihatnya itu berdasarkan rata-rata. Jadi kita bisa lihat dari berdasarkan perbedaan rata-rata. Dan yang kedua adalah berdasarkan nilai signifikansi. Oke, sekarang perhatikan teman-temannya di dalam tabel ini. Di sini artinya mean difference. Mean difference itu artinya adalah perbedaan rata-rata. Perbedaan rata-rata dari I berarti yang interaksinya adalah A1 B1 dengan J adalah interaksi A2 B1. Maksudnya itu apa, teman-teman? Jadi A1 sama B1 itu kan punya nilai rata-rata, begitu ya. Lalu A2 B1 itu juga punya nilai rata-rata. Nanti teman-teman bisa cek lagi. Nah, lalu itu dikurangin. Dikuranginlah rata-rata dari A1 B1 dengan rata-rata A2 B1. Nah, hasilnya berapa? Yaitu adalah sebesar 7,06. Artinya apa? Dari sini kita bisa melihat. Berarti rata-rata hasil pemahaman konsep siswa yang diajarkan dengan model Jigsaw untuk siswa dengan kategori yang sama, yaitu adalah kemandirian belajar yang tinggi. Rupanya, yang diajarin Jigsaw itu jauh lebih tinggi loh rata-ratanya. Kok bisa tahu? Karena di dalam mean difference-nya ini, dia positif, teman-teman. Nah, kalau dia positif berarti artinya apa? Ini berarti A1, rata-rata A1 B1 itu jauh lebih besar daripada A2 B1. Berarti dari sini kita bisa langsung tahu siapa yang jauh lebih tinggi nilainya. Itu adalah siswa yang diajarkan dengan metode Jigsaw untuk kemandirian belajar yang tinggi, itu pasti jauh lebih tinggi dibandingin dengan yang dia diajarin dengan NHT untuk kategori yang sama, yaitu adalah A2 B1. Sehingga kata-kata yang saya tuliskan di sini, teman-teman ya. Berdasarkan tabel di atas, terdapat perbedaan rata-rata antara A1 B1 dengan A2 B1, yaitu sebesar 7,06. Hal ini berarti rata-rata hasil pemahaman konsep matematika siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran Jigsaw kepada siswa dengan kemandirian belajar yang tinggi atau A1 B1 lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan model pembelajaran NHT untuk kategori siswa yang sama. Itu kalau teman-teman melihatnya berdasarkan rata-rata. Tapi teman-teman juga bisa melihatnya melalui signifikansi, nilai signifikansi ini. Begitu ya. Nah, kalau untuk signifikansi seperti apa?
Nah, itu teman-teman adalah bandingkan. Kalau nilai signifikansinya adalah kurang daripada 0,05 atau nilai alfanya, seperti data kita ini, sini terlihat jelas bahwa nilai A1B1 dengan A2B1 nilai signifikansinya adalah 0,000. Artinya kurang daripada alfa. Hal ini artinya apa? Maka bisa kita katakan begini. Hal ini berarti hasil pemahaman konsep matematika yang diajarkan dengan model pembelajaran Jigsaw kepada siswa dengan kemandirian belajar yang tinggi atau A1B1 jauh lebih baik dibandingkan yang diajarkan dengan menggunakan NHT untuk siswa dengan kemandirian belajar yang sama, yaitu adalah A2B1. Nah, bagaimana kalau seandainya nilai signifikansinya adalah contohnya seperti ini gitu loh. Sepertinya ini, contohnya yang ini, yang ini. Yang A1B2 dengan A2B2. Nilai signifikansinya adalah lebih besar daripada alfa, yaitu adalah 0,518. Maka terbalik, maka yang jauh lebih tinggi itu adalah A2B2. Begitu ya. Oke. Sekarang kita akan melihat yang kedua. Berarti untuk yang kedua kita harus menguji mana sih yang jauh lebih baik antara nilai A1B2 dengan A2B2, atau gampangnya adalah untuk siswa dengan kemandirian belajar yang rendah, kira-kira yang paling bagus itu diajarkan dengan model Jigsaw apa NHT? Nah, itu maksudnya kira-kira kalau kita tarik kesimpulannya seperti itu ya. Nah, sama halnya berarti kita bisa menggunakan dua cara, yaitu kita bisa melihat rata-ratanya, kemudian kita bisa melihat nilai signifikansinya. Sekarang kalau kita lihat nilai rata-ratanya, berarti kita ngeceknya adalah nilai A1B2 dengan A2B2. Nah, sekarang kita lihat A1B2 dengan A2B2. Nah, ini saya tandahin begitu ya. A1B2 dengan A2B2. Oke, saya tandahin. Nah, di sini kita bisa melihat apa? Di dalam rata-rata A1B2 itu jauh lebih kecil dibandingin dengan rata-rata A2B2. Kok bisa tahu? Iya, karena negatif. 2 dikurang 5 itu menghasilkan minus 3. Tetapi kalau 5 dikurangin 2 itu menghasilkan 3. Sehingga kita bisa tahu, kalau mendapatkan nilai negatif, berarti si awalnya tersebut atau angka di awalnya itu jauh lebih kecil dibandingin angka yang menguranginya, begitu. Sehingga kita bisa menyimpulkan, kalau ditanya mana yang jauh lebih baik, antara A1B2 dengan A2B2. Yang jauh lebih baik adalah A2B2. Artinya apa? Untuk siswa dengan kemandirian belajar yang rendah, jauh lebih baik diajarkan dengan model pembelajaran NHT daripada untuk Jigsaw. Itu maksudnya. Sehingga di sini saya bisa tuliskan seperti ini berdasarkan nilai rata-rata. Berarti rata-rata pemahaman konsep matematika siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran NHT kepada siswa dengan kemandirian belajar yang rendah atau A2B2 itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang diajarkan dengan model pembelajaran Jigsaw untuk kategori siswa yang sama, yaitu A2B2 dengan A1B2 jauh lebih baik A2B2. Dengan sama juga kalau teman-teman memperhatikan dengan nilai signifikansinya. Nah, di sini nilai signifikansinya adalah 0,518. Nah, 0,518 itu kan berarti lebih besar daripada alfanya. Maka apa? Dia dibalik, teman-teman. Kalau yang tadi seperti yang di kasus yang satu adalah A1B1 itu jauh lebih tinggi, maka nilai signifikansinya adalah kurang daripada alfa. Tetapi kalau seandainya nilai signifikansinya adalah lebih besar, maka artinya itu harus dibalik. Karena nilai perbedaan rata-ratanya itu jauh lebih negatif begitu ya, atau jauh lebih kecil. Sehingga baik dari teman-teman melihat dari rata-rata atau nilai signifikansi itu menghasilkan nilai yang sama. Dan sehingga yang bisa saya disimpulkan adalah hal ini berarti hasil pemahaman konsep matematika siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran NHT kepada siswa dengan kemandirian belajar yang rendah atau A2B2 jauh lebih baik dibandingkan dengan siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran Jigsaw untuk siswa dengan kemandirian belajar yang sama. Berarti dari penelitian ini apa yang bisa kita simpulkan, teman-teman? Berarti untuk kategori siswa dengan kemandirian belajar yang tinggi, maka lebih bagus diajarin dengan model Jigsaw. Lalu untuk siswa dengan kemandirian belajar yang rendah, maka lebih baik diajarkan dengan NHT. Itulah kira-kira seperti itu ya. Jadi, teman-teman, sekian dulu video dari saya tentang ANAFA 2 jalur. Berarti, tugas yang ini tadi,
Yang kelima pertanyaan ini kita sudah jawab dengan baik ya. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman suka, please like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa kembali di dalam video-video statistika saya yang berikutnya. Terima kasih.